Itu ngeduluin nih yang di tengah. Yang cewek sendiri itu ya? Cewek yang baru itu kita temuin. Dia langsung nge-push. Disalip si Nepoy. Nengok ke belakang ke Ratna. Ih, senior ini mah. Gitu. Iya. Diteriakin itu berdua sama si Ratna. Sambil candaan lagi. Hei kak, tunggulah. Wah baru tahu nih, baru ketahuan nih. Senior rupanya ya. Pura-pura capek doang gitu kan. Iya. Terus dia jalan tanpa henti, tiba-tiba dia berhenti sejenak, nengok. Karena si Nispa ngecengin dia nih, ngeledekin dia, bercanda ke dia. Dia berhenti, dia nengok ke kita-kita orang. Sembari senyum lebar, langsung loncat ke jurang. Wih, loncat ke jurang dia? Ke jurang bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Obay Bapela, yang pastinya masih di channel yang sama, channel yang selalu menampilkan ataupun menayangkan cerita-cerita tentang seputar pendakian sob. Nah, di cerita gua kali ini gua nggak sendiri nih sob, tapi ditemenin sama salah satu seorang pendaki nih, yang dia sendiri punya cerita tentang pendakiannya sob. Mungkin sebagian dari teman-teman udah banyak yang kenal siapa orang yang ada di samping gua ini. Dan buat yang belum kenal, langsung aja nih kita kenalan sama orangnya. Ya, gimana Bang kabarnya? Baik bang. Tadi sempet gue dengar katanya lu sempet nyasar ke sini Bang ya? Iya betul bang, biasa lah lika-liku GPS. Iya, betul, tapi untungnya lu sampai juga ya. Siap. Nah Bang, di cerita lu kali ini Bang ya, lu mau cerita di pendakian mana nih Bang? Lagi-lagi gue ingin berbagi pengalaman tentang pengalaman pribadi gue soal pendakian gunung bang di daerah Jawa Barat. Nama gue Kancil, gue dari channel Timur Misteri. Oh, berarti lu punya channel juga Bang? Betul bang, sama. Bisa dibilang channelnya kita hampir sama nih bang. Oh, Di gitu situ ada cerita pendaki, ada cerita-cerita urban di channel gue. Oke siap. Ya. Nah jadi itu narasumber kita kali ini sob, namanya Bang Kancil. Jadi buat yang belum kenal sama Bang Kancil ini, kita tadi udah kenalan ya. Jadi di sini Bang Kancil mau cerita tentang seputar mistis sob sebenarnya ya. Di pendakian itu lu ngalamin kejadian apa sih Bang sebenarnya Bang? Jadi gini bang, dalam perjalanan itu gue dituntut untuk membawa tim orang nih bang. Bisa dibilang ada rombongan pendaki lah gitu kan, dari regu-regu lain gitu. Nah ini gue disuruh backup. Salah satu dari senior mereka nyuruh gue untuk nge-backup tim itu. Ketika di jalur tuh, di jalur pendakian, step demi step tuh masih berjalan aja bang, kita masih mulus. Sampai pada akhirnya ketemu di jalur akar. Itu gue dijumpain sama sosok pendaki muda. Sosok itu seorang wanita bang, yang mana di saat dia kelelahan, canda kecil sama kita, canda tawa gitu, dia jalan bareng, nge-trek bareng, langsung loncat ke jurang sosok tersebut bang. Oh pendaki itu langsung ke jurang? Langsung loncatin dirinya ke jurang. Oke siap, ditahan dulu Bang Kancil ya ceritanya ya. Nah itu jadi sedikit cerita dari Bang Kancil sob ya. Jadi sebelum kita lanjut ke ceritanya, gua mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman yang udah selalu support channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan sob. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, bisa kalian subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya. Oke, nggak pakai lama-lama, langsung aja kita lanjut ke ceritanya Bang Kancil. Ini dia. Ya Bang Ubay, jadi gue ingin sedikit berbagi tentang perjalanan atau pengalaman waktu di pendakian gunung daerah Jawa Barat Bang. Siap. Ya itu sih memang udah berapa tahun yang lalu lah, lamanya bisa dibilang. Di sini gue diturut sertakan sebagai, bisa dibilang zaman itu pemimpin lah ya, bisa dibilang senior lah ya, senior mereka. Jadi dari beberapa peserta tersebut, seniornya izin nih ke senior gue, bisa gak Le, kira-kira gue make anggota lu nih 1-2 orang
buat nge-backup tim gua. Iya. Soalnya nih gua terlalu banyak nih ngebludak yang ikut. Lebih dari kota kata dia gitu. Zaman itu, Bang. Nah, akhirnya senior ngebel gua nih, ngarahin ke gua, nunjuk gua orang yang tepat, lo Cil. Iya. Ya udah gua minta backup sama salah satu teman juga nih di secret gua nih, di markas kecil gua nih. Yaitu Onge. Nge, tolong lo backup gua kalau lo ada waktu senggang. Bisa di tanggal segitu. Oke. Cuman saat perjalanan itu pas di hari H nih, Bang ya. Onge ini nyusul, Bang. Karena dia memang waktu kerja. Oh, gitu. Saat perjalanan nih di hari H menuju ke daerah Jawa Barat di sore itulah gitu. Nah, jadi kita nih udah kontak-kontak dia. Gimana Nge? Lu gini aja Cil, lu pada berangkat, nanti gue nyusul pakai motor. Iya. Gue mau nanya nih, alat di mana? Masih ada di secret, gue bilang gitu. Masih ada di aula. Siap, ntar gue langsung ke aula dah. Gue nyari kunci aula sama siapa. Nanti langsung gue ambil keril berangkat gitu. Gue timbang salin doang kok, nggak pakai ngapa-ngapain lagi di rumah gitu kan. Jadi nggak buang waktu banyak gitu kan, kata Nge. Siap Nge, udah berarti gue meluncur ya, nggak usah nunggu. Iya, ketemuan lah kita di Jawa Barat. Nah, sampainya di lokasi, kita nggak langsung muncak, Bang. Kita singgah dulu di rumah salah satu petua di daerah Jawa Barat. Tepatnya di daerah jalur Cimlati lah. Itu gunung mana, Bang? Daerah Gunung Salak, Bang. Oh, Gunung Salak ya. Itu sebelum adanya tragedi bencana 2012 kemarin tuh, Bang, Sukhoi. Oh iya. Sebelum itu. Nah, ketika sampai di lokasi tersebut, di rumah beberapa petuas itu, kita ngeres di situ. Rencana malam itu kita mau naik ketika si Onge datang. Cuman bincang-bincang izin sama yang punya kawasan. Ternyata petua itu bilang kalau mau pagi sekalian, kalau mau siang sekalian, asal jangan di malam ini. Oh, berarti trek malam itu emang nggak dibolehin sama dia ya? Bukan nggak dibolehin sih, sebenarnya sih kita lebih mempercayai ucapan petua itulah. Iya. Karena kita pikir kan dia orang situ asli satu, dan dia tuh orang tua di situ. Iya. Jadi kita harus patuh lah omongan dia gitu. Ya udah siap, kalau nggak diizinin, insya Allah nanti pagi kita berangkat Pak. Ya udah istirahatnya dulu di sini. Udah kita ngobrol sepanjang malam itu, ngobrol sampai si Onge ini datang. Onge datang dengan kendaraan roda 2 tuh, dengan motoran sendiri, dia bawa keril di belakangnya. Itu gua nggak ngecek, kagak nanya isi kerilnya dia, salahnya gue di situ. Jadi begitu nyampe, dia taruh keril, dia salaman sama semua yang ada di situ, say hi, langsung duduk ngopi bareng. Udah, sepanjang malam itu canda tawa yang kita lakuin. Sebagian peserta pada tidur. Nah, biasalah anak-anak gunung gitu kan, begitu ngeres datang langsung dia tidur, udah kayak lele, udah campur-campurnya gitu, pada ngeriung bareng gitu kan. Ya, pada akhirnya karena space-nya luas di tempat tersebut, jadi ya tidur bisa leluasa lah gitu, bisa dempet-dempetan. Masuklah pagi harinya, Bang. Nah, di pagi ini gua menyusun siasat dadakan nih sama senior-senior mereka ini, peserta yang bikin acara lah ya, sama yang punya acara, senior-seniornya gua bikin siasat dadakan di pagi itu untuk setelah sarapan semua nih. Sarapan udah fix, udah kelar semua, udah terbagi. Nah, gue bilang sama senior mereka, Bang, peserta ini terlalu banyak. Kalau kita push satu jalur bareng-bareng, berantakan otak gue. Kayaknya gue nggak sanggup. Gue ngelihat di sini aja udah pusing. Enaknya gimana, Cil? Kata senior mereka nih. Loh, gue bingung kan digituin. Nah, sedangkan ini kan acara lo gitu kan. Oke lah Bang, kalau lo mutusin begitu, gue ambil garis tengahnya nih, sorry. Gue bilang, bikinnya 2 tim. Gue bilang, tim A dan tim B taruhlah. Gue ikut aja lah. Gimana enak lo aja. Gue di mana nih, kata mereka gitu kan, senior-seniornya. Lo di tim pertama Bang, paling banyak senior di situ. Karena yang tim pertama ini kebanyakan pemula. Beberapa pemula ikut gue. Itu kalau gue boleh tahu Bang ya, total peserta yang ikut di acara lo kurang lebih 50-an lah. Oh, 50. Kurang lebih 50-an. Berarti emang banyak banget. Itu ya? di luar seniornya. Oh, itu di luar ya? Di luar seniornya Bang. Nah, pada akhirnya, soalnya gue awalnya juga ngerasa si petua di situ yang rumahnya kita tumpangin juga bilang di malam itu sebelum kita berangkat nih Bang, ini kebanyakan, kamu kan tahu sendiri jalurnya seperti apa. Iya Pak, cuman ya karena udah sampai di sini gitu kan, makanya kita minta tolong doanya biar selamat dah pulang pergi dari sini, kita bilang gitu kan.
insya Allah nggak terjadi apa-apa. Ya udah, cuman kalau mau pagi sekalian, kalau malam sekalian. Itu yang di malam hari diobrolin tuh seperti itu bang. Masuk pagi, bla 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 bla, singkat cerita yang tadi gue bilang tuh. Sebanyak itu peserta kita pecah jadi 2. Iya. Ketika dipecah, kebanyakan yang pendaki pemula ini ikut seniornya tuh di Regu A. Oh, berarti dia duluan tuh ya, Iya. baru-baru ya. Di Regu A itu kurang lebih sebanyak di atas 20 lah. 20 peserta. Di atas 20 peserta berangkat berat bareng-bareng sama senior. Gue cuma minta sisa 2 senior dari mereka tuh, dari panitia. Gue minta 2 senior dari panitia, dari lulu pada. Masih butuh backupan nih Cil. Ya jelas. Gue hanya mau ngikut acara ini sebagai tim sapu. Nah, lu yang ngebuka jalur berdua. Di antara lu orang dah, gue bilang, dari 2 orang ini. Oke, siap, gua aja, kata kita. Ada 2 orang kepilih dari senior mereka. Berangkatlah dari tim A udah berangkat, tim B gua suruh susul. Ayo, start. Tim B, gua bilang, selang kisaran 20 menitan lah kurang lebih. Tim A berangkat, tim B menyusul. Itu dipandu sama 2 senior mereka, panitianya deh tuh. Jalan, abis kiranya gue bakar rokok sebatang tuh, setengah batang udah gue isep. Tuh gue baru mutusin untuk berangkat nyusul yang tim B. Oh iya. Sama temen gue si Onge. Nek, cus ya. Nah ayo. Kayaknya udah jauh juga anak-anak, kata Onge. Berangkatlah kita. Yaitu di dalam perjalanan tuh di kaki Gunung Salak. Terus gue laluin, masih enak-enak aja. Dari Regu A gue masih denger suara-suara. Kayak biasalah anak-anak mendaki bang, kalau jalan rombongan tuh ada aja gitu yang disuarain sama dia gitu kan. Yang teriak-teriak, yang nyanyi. Iya, begitulah. Pokoknya canda tawa mereka gue masih terdengar tuh karena di alam tuh gema. Iya. Jadi suara gemuruh mereka yang tim A ini terdengar di bawah. Tandanya masih kelihatan gitu kan, masih kedetek. Tim 2 juga masih kedengeran suaranya. Nah, dari situ gue terus jalan. Stop tuh gue lalui sama si Onge. Sampai Onge bilang, kenapa ya? Kok gue ngerasa nggak tenang, kata Onge. Terus kayak ada yang salah nih di acara ini. Salahnya di mana, Nge? Gue bilang, udah tenang aja. Lu mah kelar acara ini dibayar. Gue gitu sama teman gue. Iya, gue ngerti, Cil. Cuman kayaknya gue nggak tenangin nih acara. Udah percepatnya jalan kali, Nge. Jangan terlalu jauh sama jarak mereka. Gue percepat jalur gue. Dan ternyata bener aja, Bang. Udah melewatin pos demi pos, tahap demi tahap tuh, ketemu di jalur akar, mendekati pos 5 dan pos 6 yang pada akhirnya tuh ingin mendekati puncak Manik. Nah, itu di jalur pos akar itu mendekati pos 5, ada sosok 2 perempuan dari Regu B yang ngeres di jalur. Berarti istirahat jadi. Iya, yang gue pikir dia tuh cedera dari kejauhan nih, karena dia udah posisi di depan di atas, gue masih di bawah. Nah, itu yang gue lihat. Gue pikir dari kejauhan, aja, Nge, omongan lu terkabul, firasat lu terkabul, ada yang ngeres tuh di atas. Siapa Cil? Jangan-jangan trouble nih, jangan ada masalah. Terus gue bilang, jangan sampai lah, Nge, gue bilang gitu kan. Emang P3K gue bawa semua lengkap di tas pinggang gue. Gue bawa carrier, bawa tas pinggang. Terus jangan ngawur, Nge, gue bilang, jangan sampai lah, gue bilang gitu kan. Kita udah pengennya enak aja, gue bilang gitu kan. Udah dekat, jarak ada tuh udah kurang lebih hampir 1 meter lah, Bang Kancil, air gua habis, gua bagi air dong. Dia habis karena setiap jalur nih, setiap jalan dia minum sembari jalan, jadi habis tanpa dia sadarin. Tunggu, gua buka keril, gua taruh di depan, baru buka pala tas keril gua. Tuh sosok satu temennya dari Regu yang duluan jalan. Regu A tuh. Regu B yang udah duluan karena dia ngeres. Regu B juga, cuman yang udah duluan ninggalin dia nih karena dia ngeres. Jadi gini, gue tuh selalu kalau jalan bareng ya, selalu ngasih masukan nih, gambaran ke temen nih. Jalan rombongan nih, kalau dari antara lo ada yang capek, jangan khawatir tertinggal jauh dan jangan khawatir hilang. Tenangin diri lo, relaksasi di tempat. Lu duduknya udah setak, mau lu di jalur lu duduk. Nggak lama, nggak sampai sejam lu ketemu gua. Karena masih di belakang. Masih ada di bawah.
Nah itu gue selalu ngasih metode itu ke temen-temen. Jadi walaupun lu pemula, lu nggak parno gitu. Gue buat tuh teman-teman yakin gitu, ada orang nih di bawah. Selalu ngeyakini ada orang di bawah gitu intinya bang. Nah Rogube ini yang udah ninggalin si 2 cewek ini ngeres karena kehabisan air, turun. Namanya Idung panggilannya, Farida orangnya. Turun, gue bawa air nih karena di jalur 5, pos 5 ada air. Biasa salah kalau lewat jalur Cemlati, itu jalurnya banyak pipa bang. Pipa air tuh. Pipa air gunung, aliran buat bagi-bagi warga. Itu buatan warga situ setempat. Nah itu biasanya cuma sambungannya dililitin karet ban tuh. Nah itu dibuka sama seniornya sampai beleberan tuh ke jalur jadi becek. Emang yang kadang yang gua suka sesalin yang kayak gitu tuh, banyak pendakian lewat jalur situ, dia ngambil air dari situ, udah ngambil tapi nggak ditutup balik, nggak ditutup erat. Jadi masih banyak rembes. Iya, di jalur becek. Karena kan tahu sendiri jalur Salak kan emang terkenal lembabnya bang. Ditambah kayak begitu kan jadi makin mempersulit atau makin ngepush tenaga jadinya kan. Betul. Dengan jalur-jalur yang beban seperti itu. Nah pada akhirnya gue nggak jadi deh tuh, masukin lagi, sambung lagi tuh, jetrekin lagi carrier gue. Gue baru gemblok carrier karena dia udah dapat air dari si Idung, dikucurin lah di botol tuh dari Drigen. Nah si Idung out lagi bang. Mau dicabut lagi. Balik kanan lagi ke atas. Gue duluan ya nih, nanti lu barengan sama Bang Kancil di bawah. Si Idung balik lagi karena dia udah lebih tahu jalur sebelumnya tentang jalur tersebut. Dia balik lagi nyusul karena jalur posisi nggak jauh nih yang di atas, yang lagi pada ngeres di atas. Nah dia jalan di sore itu, si Nispa sama si Ratna ini ditinggal di situ karena udah dibagi air satu botol penuh. Ketika gue gemblok tas gue, si Nispa ini lagi posisi buka botol buat nenggak air. Baru mau diangkat, ditutup lagi sama dia. Si Ratna sampai bilang, buruan minum, sisain gua. Gua bagi. Iya, entar dulu, kata dia semua. Bang Kancil, lu minggir deh. Kata Onge, dia kenapa, Bray? Tahu, gua bilang. Ya udah coba geser ya badan kita. Tuh gua udah pakai tas lagi ngerapin carrier nih biar posisi enak nih tali di pundak. Gua pengen minggir geser sama Onge berdua. Ternyata di samping gue itu di belakang carrier gue, tas carrier gue nih, kalingan gemblokan carrier gue, itu pas gue minggir ada sosok cewek pendaki, penampilan celana army, baju singlet putih, pakai carrier. Itu persis di belakang lu. Di belakang gue lagi duduk di jalur akar, lagi di akar pohon gitu, dia ngeres lagi ngos-ngos. Sama posisi capek sama kayak kita capek. Kayak baru-baru awal pendakian, baru naik gitu, lagi ngos-ngosan sih. Nah, gue bingung kan karena gue laki kan, gue ngeri misteri nggak dapat kan sama cewek. Gue jaga jarak juga dong. Halo kak, gue bilang gitu, semangat kak. Pasti. Sembari begitu sembari nyengir, pasti. Rombongannya mana? Udah duluan di atas. Loh, ditinggalin, nggak ada yang backup. Udah tahu kok, tenang aja. Saya lagi nikmatin. Gue seneng dong denger temen yang baru kenal nih, teman mendaki. Bahasanya seperti itu, walaupun dia lagi lelah, seneng banget gue. Karena gue pikir, lu nggak kolok men, gitu. Lu pejuang tangguh udah, gitu. Nah, gue seneng di situ. Oke, semangat kak. Nispa turun nih, tap, deketin gue, nyambut gue ke bawah. Yang mana lagi-lagi udah di atas. Dia turun, bawa tuh botol. Berdua sama Ratna. Kak, minum nih. Terus saya hai, salaman. Canda tawa di situ, karena cewek sama cewek lebih paham lah, lebih cepat akrab lah, gitu kan. Canda tawa kecil, terus diminum tuh sama si cewek itu. Air pemberian si Nispa. Dia minum, kelar, ditutup, dikasih ke Nispa. Sampai kalau nggak salah tuh Nispa minum juga. Jadi join lah satu botol bertiga tuh sama si Ratna. Ngobrol, canda. Si Onge nyolek gua. Cil, waktu lu lihat. Gua lihat jam. Waduh, gua bilang sama Nispa. Gua biasa manggil Nepo ya. Boy, sorry nih, ini salah Boy, lupa gue, percepat dah, gue bilang. Oke bang, siap bang Anjir. Gue gimana nih, lu di depan nih, ya, lu parah lu bang, kata dia. Lah, kenapa Boy, semangat Boy, ada gue di belakang ngomongnya, gue bilang gitu kan. Ini cewek ini ketawa-tawa doang, cengir senyum gitu doang. Lama-lama, ya ada bang gue di depan, karena kenapa gue suruh si Nepoy di depan, dia pernah di situ walaupun nggak sampai puncak. Dia pernah sampai jalur pos 5, dia pernah. Cuman karena katanya dulu pernah ada hipo temennya, dia turun. Oh gitu ya. Pernah jalur situ. Jadi gue bilang, lu ikutin panduan gue aja. Gue nggak jauh di belakang dari lu pada. Mana di Bang Kancil? Terus po jalanan cuma lurus doang.
banyak cabang itu tempat rest, gue bilang gitu. Oke dah, udah tuh ngelongkain pohon lah, apa yang pada tumbang gitu kan, yang ngolongin lah gitu kan. Tahu diri salak mah ya kan, dengkul bisa ketemu dagu. Betul bang. Nah, Nyiksa iya, dari jalur tap itu posisi gue rubah. Ketika jalan ngejar yang udah di atas. Nah, Nispa, cewek yang gue temuin di jalur, di akar tuh. Berarti cewek yang Di di tengah. jalur itu dia ngikut sama lo akhirnya? Gabung, karena si Nispa ini nawarin untuk gabung. Gabungnya lah kak, biar ada temennya. Nanti kita ketemu di atas bareng-bareng sama teman kakak. Iya, Kata di sini Nepoy. Nispa, cewek yang ketemu di jalur, Ratna, baru gua sama Onge di belakang. Tapi jarak tetap gua nggak bikin jauh, gua pepet abis. Karena gua takut dia kenapa-napa nih si Nispanya ini nih di depan gitu kan. Takut dia keder apa gitu, jadi gua nggak terlalu jauh. Gue backup, tap. Sebelum nyampe di pos 5, itu ngeduluin nih yang di tengah. Yang cewek sendiri itu ya? Cewek yang baru itu kita temuin. Dia langsung ngepush. Disalip si Nepoy. Nengok ke belakang ke Ratna. Ih, senior ini mah. Gitu. Iya. Diteriakin itu berdua sama si Ratna. Sambil candaan lagi. Hei kak, tunggulah. Wah baru ketahuan nih, senior rupanya ya. Pura-pura capek doang gitu kan. Terus dia jalan tanpa henti, tiba-tiba dia berhenti sejenak, nengok. Karena si Nispa ngecengin dia nih, ngeledekin dia, bercanda ke dia. Dia berhenti, dia nengok ke kita orang. Sembari senyum lebar, langsung loncat ke jurang. Wih, loncat ke jurang dia? Ke jurang bang. Di situ Nispa langsung jerit haru, tangis, ketumbang badannya sama si Ratna. Pingsan abis, setak. Nah gue yang ngelihat begitu dari bawah, karena posisi gue di belakang berdua sama Ongi. Pepet nih dengkul, nggak ada isinya bang. Oh, lemes langsung di situ. Langsung gue tekuk kaki gue frontal di situ bang. Anjir, gue bilang. Gue bingung, ini apa ini? Nah di situ temen gue Ongi diri aja udah tanpa kayak badan nggak punya tulang. Lemesnya udah sok ngeliat itu semua bang, semua sok sampai si Nispa sama Ratna habis jerit nangis pingsan. Iya. Nah itu gue yang begitu sampai gue di backup sama teman gue si Onge yang diri udah melongok ke depan itu udah sorot mata udah kosong. Begitu Onge sadar baru nepak pundak gue. Keadaan gue nih udah ngenekuk nih di tanah dengkul. Cil, ini bertanda ada temen yang pengen pulang. Di situ langsung merinding gue bang. Sama bang, gue juga merinding bang. Gue backup tangannya Onge, gue rangkul karena gue udah nggak kuat. Gue rangkul tangan kiri, bawa gue ke sono, nanjak naik, gue longok di pinggiran itu nggak ada apa-apa bang. Cuman yang gue lihat tuh diicuk pohon semua. Ini bener-bener jurang loh. Nggak ada apa-apa udah. Kayaknya gue bawa salah nih pendakian kali ini. Apa yang lu salahin? Kayak gue capek nih. Apa yang lu capein? Gue bilang. Lu goblok, gue bilang gitu kan. Naik bareng, gue bilang. Baru sampai sini lu udah capek, gue. Gue kesel di situ. Emosi gue nggak tahu kenapa udah campur aduk, bang. Iya. Onge langsung bilang, kayak gue salah bawa carry, bro. Lu buka. Jadi gini bang, gue emang punya karakter nih satu kampung nih ya di organisasi kecil gue ya. Misalkan kita nih semua tim nih. Ketika lu mau naik tanpa ngajak gua atau lu aja nih yang punya waktu nih, gua lagi nggak ada waktu buat pendakian, lu naik sama beberapa temen, itu semua alat-alat barang semua ada di secret bang di aula. Jadi satu. Gitu ya. Itu ada alat-alat panjat tebing, terus ada jeram juga di situ, ada perahu karet cuman dikempesin gitu bang. Nah banyak lah gitu dan lain-lain, ada alat-alat gunung juga. Cuman kebanyakan teman-teman ini pada jorok. Ketika habis pakai, sepulang habis dari mana, misalnya habis pendakian nih, itu main taruh aja. Oh iya. Nggak dikeluarin dari carrier. Iya betul. Gitu. Jadi lupa untuk dibersihin atau ditata rapi di tempat-tempatnya gitu kan. Nah, akhirnya Onge dengan keburu-buru karena dia nyusul ya kan, yang tadi gue ulas, pakai motoran sendiri karena dia baru pulang kerja, dia nyusul ke motor. Itu dia angkat carrier yang isinya peralatan panjat tebing bang. Coba lu buka carrier lu, dibating sama dia. Pas dibuka, itu diaur sama dia, ditebalikin. Itu ada tambang 25 meter mah panjangnya ada bang. Buat biasa kita tuh pelatihan dasar panjat tebing. Oh iya. Buat anak-anak kampungan gue nih yang
masih setahap demi tahap lah belajar metode dasar panjat tebing gitu buat ngelatih mereka orang. Itu dibawa tambang sama ada sepatu panjat tebing, harness, grigri di situ. Apa aja ada di situ. Berarti membuka alat-alat pendakian Itu makanya dia bilang capek, ngerasa capek, ngerasa beban gitu ya. Ternyata itu. Betul ya. Imbasnya dari situ. Berapa kilo mungkin ya. Betul, imbasnya di situ bang. Nah akhirnya begitu dibuka, nggak tahu kenapa nih hati kecil gue kayak ada ngedorong turun. Turun ke jurang berarti ya? Iya, jadi gue kayak pengen turun ke bawah. Gue ambil ujung tali lemparin, dia ambil sama dia, gue ikat simpul di pinggang gue pakai harness, di harness gue sambung, gue ikat simpul 8, gue pakai grigri, runner semua gue keluarin, backup gue, siapa lagi kalau bukan Nispa, masih Ratna, masih geletak di tanah, belum sadar dia, belum sadar, udah di backup sama Onge, ujung satunya tuh tambang diikat di badan pohon gede, Onge di tengah, gue siacil. Gue percaya sama lu. Gue turun. Saat gue turun, baru berapa, inilah baring 1 meter 2 meter lah. Itu senior yang gue bawa rombongan itu, rombongan Nispa nih senior turun, beberapa orang. Ngelihat Nispa ngeletak, Ratna ngeletak tanpa sadar, Onge dibembeng, keadaan lagi megang tali. Itu gue berasa goyang tali gue. Nah ada apa ini? Lu ngomong sama gue bang. Dulu jangan banyak ngomong, lu urusin tuh adik-adikan lu 2 orang. Gue lagi ngurusin temen gue di bawah, kata Onge. Jangan paksa gue untuk gue lepas nih tali, kata Onge gitu kan. Lah, kenapa bang aja kenapa? Nispa bangun, senderan ke pohon tuh merangkak, senderan ke pohon, nangis, gerung-gerung di situ, jerit-jerit nangis. Ratna bangun, gerung-gerung juga nangis, sek-sekan sampai kedengeran anak-anak yang di atas. Makanya pada akhirnya dari beberapa senior yang turun pengen giniin si Onge, nyakitin si Onge karena panik gitu, ada celentang dua-duanya gitu kan, keadaan tidak sadar. Ini ada apa gitu maksudnya. Itu salah satunya lari ke atas untuk suruh turun semua, ngejar yang tim A sama tim B. Jadi semua turun, nge-backup lah gua. Bahu-bahu pegang tambang, nyari aman lah ya bisa dibilang ya, biar nggak terjadi apa-apa, karena tambang kalau kegesek sekarang kan lama-lama putus. Betul. Gue turunin dikit-dikit pakai grigri, stop 2 stop, sampai tuh gue ketemu di bawah kaki gue itu di udara tuh kumbang. Lu tahu sendiri kumbang-kumbang gunung itu lebih besar dari ibu jari kita. Iya. Itu pada terbangan. Banyak tuh ya. Banyak bang. Nah di situ gue pede, makin gue percaya diri, kayak ada apa-apa nih di bawah. Iya. Gue turun terus. Gue nggak peduli itu posisi gue pakai sepatu kayak celana panjang, celana ngetrek lah ya. Nah itu sampai disengat gue bang, tembus, walaupun pakai celana trek itu tembus sengatan dia. Sama si kumbang itu sengat, abis gue pada bengkak semua sampai ke leher gue bengkak, ke muka gue bengkak, ke sini bengkak. Udah ketutup sama benjol-benjolan lah. Kalau bisa dibilang mah gue, kalau Allah nggak ngizinin gue hidup, hari itu gue gelantungan mati kali. Iya. Karena sengatan yang sangat dahsyat gitu. Itu gue paksa turun sampai gue udah nggak kuat, megang tali udah nggak kuat, orang sini semua pada benjol bang tangan gue. Gue turunin karena gue pakai grigri, langsung turun aja gitu kan. Jadi alat grigri ini kalau di dunia panjat tebing di ketinggian sekarang udah canggih bang. Dia kalau kata motor dia matic, udah simpel gitu. Betul. Sistemnya udah simpel. Udah kita pakai, gue turun makin cepat, gue ke bawah, seret, kayak jadi orang merosot, seret. Itu ngelewatin dari kumbang itu, baru kelihatan tuh sosok yang cewek lompat itu. Gue ngerti awalnya. Jadi gue ngeliat ada sosok, kerilnya tuh ketusuk sama akar pohon yang tumbuh di badan tebing. Jadi akar pohon gede itu nusuk tuh kerilnya dia. Dan gue selemin lagi, gue tarik lagi badan gue ke bawah. Ternyata bener bang, sosok itu penampilan yang gue lihat, bajunya sama dia punya celana, sama dia punya keril, itu yang tadi loncat jalan bareng sama gue. Gitu. Gila. Nah dari situ bang, gue pede, gue turunin sampai tuh gue berhadapan sama dia samping-sampingan. Gue ambil dari kantong samping gue nih, gue pakein tuh trash bag, plastik sampah bang yang hitam, trash bag gue ambil, gue keluarin, udah dari pala tuh gue masukin. Berarti kondisi dia pas jatuh itu emang udah gelantungan di udara bang, dan posisi itu auzubillah min dzalik nih bang ya, itu dia punya rongga muka ini sebelah udah jadi tengkorak bang, dia dagingnya itu udah nggak basah,
Jadi udah tinggal tulang doang, yang mana dia punya lubang mata udah nggak ada mata, itu keluar serangga. Sampai ke mulut-mulutnya udah keluar serangga. Itu kalau dibilang aroma, lu jangan tanya deh bang, aroma itu. Ketika dari jarak berapa meter itu aroma udah nyengat. Udah kecium. Makanya gue pede, ini sosok yang tadi bareng gue. Gue pede itu dia gitu, dari penampilan pakaian, warna pakaian, dan gue percaya ini udah lama. Jadi jasad ini udah lama di sini karena aroma. Satu ya yang bikin gue yakin nih udah lama ya karena aroma itu. Aroma nggak sedap lah gitu. Itu gue paksa turun sampai gue backup pakai trash bag. Cuman lagi-lagi gue tutup. Asal gue cuman mau ngilangin dia punya wajah, gue tutup, cuman kan nggak full. Karena apa? Carrier-nya ini masih nyangkut. Iya. Ya kan? Kita nggak bisa ngefullin satu badan dong. Jadi plastik itu cuman depan doang udah. Bisa dipanjangin gitu kan? Paling setengah badan. Iya kan? Gitu ya. Cuman ini kan nyangkut sampai pundak doang, sampai leher. Nah itu gue gendong. Udah begitu gue depan-depan sama dia nih, samping-samping, gue gendong tangan satu karena gue pakai gri-gri. Itu partu gue sampai gue buang bang. Lu copot di situ. Gue buang, gue jatuh bukan gue copot terus gue amanin. Mau gimana? Keadaan lagi panik. Iya. Gue buang, gue jatuhin ke bawah. Biar apa? Kaki gue tuh biar bisa kena atau akar-akaran di tebing atau rongga-rongga tebing gitu. Jadi gue bisa ngunci dari cakaran kaki nih, cengkraman kaki. Yang gue kendalikan cuma 2 kaki gue dong di tebing. Nah gue gelantungan, gendong dia. Buat ngusahain angkat tuh susah banget bang. Ngangkat dia tuh, ngeluarin dia dari ituan sangkutan akar itu. Akar itu ya. Gua angkat sampai dia lolos selamat lah gitu dari akar itu ya kan. Sangkutan akar itu tasnya. Tuh gua angkat, gua taruh pundak sampai gua lilitin. Gua bingung nih mau naruh gimana kan, berat tuh bang. Berat. Gua bingung. Yang satu gua megang tali, kaki gua udah nyengkram begitu udah pegel ya kan. Gua taruh di pinggang. Gua ulas tuh pakai tali. Gua selek. Gue teriak, selek kan gemah tuh, selek diulur, gue tarik, gue banyakin tali, gue buang, buat ngelilitin badan gue sama badan dia. Tuh posisi palanya dia di sini gue nih, di pinggang gue, kakinya udah ngelebihin gue, ya karena dia gue ikat di pinggang, backup dah, full, tarik sama teman-teman, tarik berjuang kayak orang narik tambang, sampailah gue ke daratan, itu dengan posisi gue ngegeletak. Backupan tali ini di lilitan ini di backup sama teman-teman yang ada di situ, diangkatlah almarhumah nih, si korban ini diangkat, ditaruh di tanah. Gue masih belum bisa apa-apa, badan gue udah pada bengkak. Itu muka juga udah beda, kata teman-teman juga yang paham kan. Jadi ada senior dari rombongan yang gue bawa ini, apa kayak perawat gitu kerjaannya. Dia udah lulus kuliah nih, cuman ngambil ke segi keperawatan. Bang, lo harus diimpus, sampai dia bilang begitu. Kalau nggak fatal ini buat diri lo. Sampai dia bilang begitu, karena dia tahu ilmu itu, gitu. Ilmu soal pengobatan lah gitu. Dari raut muka lo nih, lo udah nggak wajar bang. Kata dia, lo harus diimpus, harus butuh dosis, kata dia. Ya sekarang logika men, di alam. Lo mau dapat impusan dari mana? Betul. Gue bilang gitu kan. Halah, gue bilang. Nge, backup gue, ditangkap sama Nge. Itu lama gue ngedeplok begitu, nggak sanggup, nggak bisa gerak gue. Sama benjolan-benjolan itu gue udah kekunci, perihnya bukan main. Sampai gue bisa bilang mungkin kalau panas dingin, badan gue kolokan ya, gue ya bisa dibilang sih gue tumbang situ bang. Iya. Cuman gue tahan semua, gue ngerasa panas dingin nih gue, berasa gue, cuman refleks itu semua reaksi gue, ya intinya gue udah menuju ke almarhum. Si korban ini yang gue tuju, gimana caranya nih korban nih, untuk lebih lanjut seperti apa nih. Nek, backup gue lebih pentingin, lebih percaya gue ke teman gue dibandingin mereka orang udah di saat gue udah cedera kayak gitu. Nek, oke mana bang? Muncul lah habis gulung tali. Ayo Cil, kuat loh. Udah, backup gue nih. Dibangunin sama dia, gue ngangkut berdiri, udah pada menggigil badan gue. Di backup. Ini gimana bang? Kata senior yang rombongan itu gue bawa. Nispa semua pada nangis. Begitu jasad itu nyampe, si korban nyampe nih, geletak begitu di samping gua, itu udah. Ini maaf ya, yang muntah, pasukan yang gue bawa ini, tim yang gue bawa ini, yang muntah, yang nangis, yang pingsan, yang jerit-jerit, yang kesurupan juga ada. Cuman gue udah blank gue sama ya kondisi gue sendiri. Iya.
Cuman gue pikir cuman gimana caranya biar sampai tuntas. Ini korban men. Udah, Onge mana? Onge. Gue lebih fokus ke temen gue. Nggak, ternyata lagi gulung tali. Langsung gue minta backup gue. Sampai gue bisa berdiri. Gue bangun karena backupan Onge. Dirangkul. Gue lepas Cil ya. Lu kuat. Ayo turun kita. Gue lihat tuh semua tuh. Yang muntah, yang pingsan, yang teriak-teriak, yang nangis, yang kesurupan. Gue tambah pusing otak gue. Gue panggil salah satu senior dia. Gue nggak mau tahu. Lo backup anak-anak lo. Gue mau cari akal dulu nih buat si korban. Udah, nge bayonet. Ya ambil sama dia dari tas dia. Ayo gue yang backup lo. Temenin gue aja. Udah, ambil di pinggir-pinggiran tuh. Di pinggiran jalur yang kiranya batang-batang kokoh, batang-batang kuat tapi nggak berduri, tebang-tebangin, gue bikin 2 jadi kayak bambu, gue bikin tanduk kiri kanan. Nah kebetulan di carrier gue tuh, gue selalu bawa yang namanya sarung bang. Ketika gue muncak, gue ngeres di atas, itu gue selalu kalau malam pakai sarung. Iya, jadi gue suka. Sarung itu emergensi juga. Iya, nah itu sarung itu, jadi gue buat alas. Iya. Kiri kanan tuh di dalam sarung gue masukin kayu, yaudah itu buat alas. Jadi bisa bilang buat spraynya lah gitu. Udah si korban gue taruh di situ. Jadi kayak orang naik ayunan gitu, kita tanduk. Udah seadanya itu turun kan terjal kalau jalur situ. Itu licin apa ya yang tadi gue bilang bocoran dari pipa-pipa itu air saluran buat keluarga. Yang mana lagi-lagi ya kerjaan teman-teman juga sih, pendaki-pendaki gitu biasanya yang udah kelelahan ngambil air, cuman nggak ditutup erat, nggak diikat erat lagi karet ban, jadi pada bocor. Itu jatuh bangun sampai pada blok celana. Sampailah kita di perkampungan nih, kita langsung menuju ke rumah yang mana kita tumpangin tuh yang kita ngeres dari awal. Petua itu berarti di pendakian itu akhirnya lu turun semua? Turun di jam kisaran mau maghrib bang, jam 5-an itu bang. Turun tim A, tim B turun semua di backup sama seniornya karena gue udah dibawa mau nge. Arah turun malah dibawa karena gue yang nandu. 4 orang tuh nandu, ganti-gantian sih sama senior mereka sama beberapa anggotanya juga nih pada ikut backup nandu. Karena kita ya tadi jujur jatuh bangun karena kepleset. Jadi bukannya musim hujan karena becek jalan. Iya. Dan jalur kan tahun diri, jalur sana begitu kan. Nah turun sampai di permukiman itu udah gelap juga sih bang. Kita pada pakai senter, headlamp, bantuan cahaya lah ya. Itu jam 8 atau jam 7 gitu. Nyampe di bawah karena kita tertati-tati dengan adanya korban dan beberapa teman yang banyak lemes gitu kan. Lemes karena kekuras, sedih, terus ada yang bekas kesurupan gitu kan. Jadi sadarnya pun dia masih halu gitu, masih samar-samar. Yang dibopong lah apa gitu kan, dirangkul. Jadi itu yang bikin waktu lama, jam 7 atau jam 8 kita sampai di rumah petua itu. Nah kita di situ diletakin di lapangan, kita konfirmasi, ketok pintu, kita bilang, Pak, maaf, saya nggak jadi muncak karena di jalur ini saya nemuin nih sosok tersebut. Apaan? Ada satu pendaki perempuan udah meninggal dunia. Entah kapan lamanya, seberapa lamanya, cuman posisinya udah tragis. Bisa dibilang dari bagian muka lah Pak. Itu disamperin sama dia pakai sarung doang orangnya. Dibuka trash bag. Itu lagi-lagi pendaki yang gue bawa ini yang cewek-cewek pada muntah, pada nangis gitu kan. Itu pas dibuka real langsung kelihatan seperti awal gue nemuin dia. Posisi tengkorak muka di sini dagingnya udah pada kering, terus udah pada bolong lah gitu kan. Langsung dia ke dalam ngambil HP, dia telepon, entah nelpon siapa. Nggak lama datang tuh 2 mobil carry bag tuh yang pintu 2 ya kayak tim rescue gitulah. Iya. Nah itu datang 3 orang turun dari mobil, salaman. Siapa yang nemuin langsung gitu. Nah itu kebetulan gue ada di samping petua itu yang rumahnya gue tumpangin buat ngeres. Ya anak-anaknya, rombongannya salaman. Abang yang nemuin, salaman. Ini lihat dulu bang, mohon maaf ya, emang lagi dalam proses pencarian. Udah sejauh ini gitu. Cuman dia nggak ngomong tuh awalnya berapa lamanya. Pas gue lihat dokumentasi itu, gue lihat tanggal, gue lihat nama. Nah gue langsung bertuju tuh pola pikir gue ke foto, karena foto itu ngebantu memori ingatan gue nih saat gue ketemu si korban, penampilan yang gue tuju. Jadi dari foto itu
Dia sebelum berangkat foto-foto, banyak dokumentasi itu, sampai dia di jalur juga dia sempat foto-foto sama temennya. Jadi foto itu dapat dari teman-temannya. Iya. Nah itu pakaian yang gue utamain. Iya Pak, bener ini fotonya, pakaiannya sama korban tersebut. Berarti identitasnya pun emang udah ada semua di Ada, situ ya. emang lagi tahap pencarian Bang. Nah yang gue lihat sih memang kurang lebih 2-3 bulanan lah Hilangnya tuh ya. almarhum hilang. Entah kecerobohan dari temen, dari rombongan, entah apa gue nggak ngerti, walau alam ya. Nah di situ senior pendaki yang lagi gue backup ini langsung nyamperin, Bang Kacil, sorry nih, kan di sini kita lagi keadaan bawa pasukan nih, mendingan kita balik kanan aja. Intinya di sini udah ada yang backup, udah ada yang berwajib lah gitu kan, yang intinya lah gitu kan. Oke, tapi sebelum itu gue mau pamitan dulu nih sama yang punya rumah. Gue bilang, soalnya gue sering kemari. Udah, kita bareng-bareng pamitan, terus sempat dikasih air tuh di teras itu kan, dikumpulin tuh, sempat dikasih air tuh, air botol aqua gitu, kita pada beli ke bawah ke warung buat teman-teman yang tadi dari atas tuh kesurupan. Sampai di situ juga masih banyak yang kesurupan. Yang kesurupannya dia lagi, orang yang nggak ganti gitu, dia lagi. Jadi kumat lagi gitu Bang, intinya dikasih air, dibacain ini udah bismillah. Oh, buat ngejaga sih ya. Intinya itulah Bang ya. Ya kita sih balik lagi hal-hal seperti itu, pengobatan kayak gitu emang medis sih kalau buat gue ya. Cuman balik lagi ya walau alam lah itu semua karena Allah gitu kan. Nah di situ udah kita percaya si kesurupannya teman-teman ini pada sembuh, pada sehat, pada sadar, kita lanjut pulang. Nah kita pamitan pulang, mobil tuh ada di bawah, mobil truk, mobil bisa bilang kita nyewa mobil tronton gitu, mobil tentara. Iya. Nah kita nyewa, nah kita turun tuh dari rumah itu, kita turun ke bawah, turun ke arah pulang ke gerbang untuk menuju ke mobil tuh, untuk prepare, packing lah, taikin barang-barang dulu baru teman-teman peserta ditaikin. Nah itu Songnya bilang, lu sama gua aja Cil, gue di motor. Ya udah, gue nitip carrier doang paling di situ. Kalau mesti bawa carrier, udah carrier yang lu bawa aja. Ntar gue yang gemblok. Nggak usah dua-dua taruh carrier. Takut kita di jalan capek, udah kayak begini. Gue nggak tega sama lu nih, gitu. Udah di motor. Gue tidur itu di motor. Cuman sebelum berangkat, sebelum start tuh, kita udah pamitan segala macam. Gue ngomong dulu, ini bener nih Pak, nggak ada apa-apa nih nanti sampai rumah. Nggak ada apa-apa. Ya udah, sejauh itu aman deh, alhamdulillah. Cuman selang 2-3 hari si Nepoy telepon gue nih, Nisfa, nangis-nangis. Itu kisaran jam 2 pagi. Lu ngapa Poy? Bang, gue tidur malam ini lampu biasa gue matiin, ini sekarang gue nyalain. Gue kayak ngelihat sosok itu hadir di samping gue, dan dia cuma bilang terima kasih sambil senyum. Lah kok lu nangis Poy? Ya gue nangis lah Bang, gue yang ngobrol sama dia, gue yang ngasih dia air. Itu di kondisi dia ngimpi apa emang kenyataan? Dia bilang kayak bukan ngimpi, ya itu kisaran jam 2 pagi. Itu selang sehari 2 hari setelah pulang pendakian itu. Setelah pulang dari Gunung Salak. Penispa nelfon gua. Jelas lah Bang, gua nangis. Gua yang ngobrol sama lu pada, gua yang ngasih dia air. Gua yang mandu dia di depan. Gila, ini malam dia nemuin gua untuk bilang terima kasih. Gua tanya senior gue, karena gue lagi pada ngumpul. Biasa kan anak muda kalau malam pada begadang gitu, apalagi di kampung kita sendiri gitu. Gue ngumpul di sekret gue di aula. Ya udah Poy, lu baca-bacanya lah. Intinya selagi yang namanya makhluk apapun bentuknya gitu ya, mau itu jin ke, mau korin kayak gitu kan, mau apapun gitu kan, intinya selagi dia baik, menampakinnya juga baik-baik gitu kan, nggak jahat, nggak ada penyerangan, ya intinya lu baca-bacaan aja gitu. Balikin lagi ke baik, kalau perlu dia kirimin Al-Fatihah. Lu ingat namanya yang dikomentasi, yang di file? Nggak inget Bang. Ya udah lu kirim aja Pulan bin Pulan, Pulan binti Pulan, gue bilang. Udah Fatihah, udah kelar. Ya udah Bang. Nah dari dia putus telepon ke gue tanya ke senior gue, ada omnya juga siapa nih, cuma nelfon kayak gini. Pernah ketawa tuh satu aula tuh sama senior gue. Emang kadang suka ada kayak gitu, itu yang dibilang korin gitu. Cuma kayak jin atau apa kita merupai dia, datang ke kita untuk nyampein apa-apa. Biasa kita isyarat doang gitu. Nah senior gue jat langsung, Bang, yang kemarin rombongan itu, salah satu rombongan di sini Nispa itu, lu tahu gak kontaknya? Gue cuma megang sini nih, gue hubungin kagak aktif. Yang lain lu tahu gak? Nih lu telepon yang ini. Gue telepon tuh, halo Bang Edi, sorry nih gue pagi-pagi nelpon lu.
gue baru ngasih kabar tadi Nispa kisaran jam 2-an lah, setengah 2 jam 2-an, nelpon gue nangis-nangis katanya begini-gini bla 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 yang tadi gue ceritain tuh. Singkat cerita, Edi motor cerita gue di telepon. Dah Bang Kancil, mereka tahu-tahu. Gue pikir mau ngasih kabar apa. Ini lo orang kesekian yang ngasih kabar ke gue. Iya, Mungkin nih yang gue dengar malam ini Nispa. Sebelum malam ini, malam kemarinannya juga itu 4 sebelum Nispa ada cewek-cewek juga dari rombongan ini. Berarti dari 4 itu didatengin semua. Datengin semua. Ya udah, gue cuma ngabarin gitu doang. Cuman kalau besok pagi lo ketemu di kampusnya atau apa, ya tolong backup lah biar dia nggak terjadi apa-apa. Gue takutnya kesurupan atau gimana gitu kan. Kepikirannya kan bisa bilang yang kayak gitu mah bawaan halu kan, halusinasi. Ketika lo bangun tidur, lo kayak ngimpi dibangunin sama orang, tahu-tahu orang itu udah nggak ada. Nah, takutnya kan sepanjang hari itu lo berpikiran yang macam-macam gitu. Iya. Nah, makanya gue nelfon lo pagi-pagi, gue tolong dong minta backup, liatin dia di kampusnya, takutnya kenapa-napa gitu kan. Iya bang, siap. 86. Udah kapan waktu nanti kita lanjut lagi lah pendakian yang singkat ini kata dia gitu kan. Sempet ketunda ya. Betul. Nah, mungkin dari gue sih bang segitu aja kali cerita gue. Bukannya gue dalam perjalanan ini bukan gue nggak mau terlalu dalam ngikut nih atau backup nih si jasad tersebut. Karena buat gue dalam perjalanan itu ketemunya tuh di saat gue nge-backup rombongan lain, rombongan orang. Jadi gue menghargai rombongan tersebut. Kalau dia mau pulang ya masa gue ngikut pulang. Kayak intinya dia udah ada yang nangannya lah ya. Ada yang lebih pakarnya lah di situ. Nah gue coba jabat tangan. Emang sempat gue dicegah sama beberapa pengurus di situ, tim lah gitu ya, beberapa tim di situ bisa dibilang, jangan pulang. Kisaran 1 atau 1,5 jam keluarga dari almarhumah datang. Nanti saya kenalin, dan beliau juga pengen ketemu karena si almarhumah udah sejauh ini, udah kisaran berapa bulan lah gitu lamanya. Nah ini ditemuin sama si aduh punten Mang, mendingan kita mah mundur aja, kan udah ada kalian semua. Nah dalam kata gue seperti itu karena gue nggak enak nih nutup kata begitu, karena nggak enak sama rombongan yang gue bawa. Betul. Nah lagi-lagi segitu aja mungkin bang cerita gue kali ini di channel lo. Nggak ada yang gue tahu namain, nggak ada yang gue lebih-lebihin. Mungkin ya kalau kepleset kata ya namanya manusia gitu kan, ya inilah pengalaman yang gue rasain. Iya manusiawi lah ya. Iya. Oke Bang Kancil, nah jadi itu ya teman-teman ceritanya dari Bang Kancil waktu melakukan pendakian ke Gunung Salak ya. Dan kebetulan waktu itu emang dia di acara trip. Dan yang bisa kita ambil pelajaran dari ceritanya Bang Kancil ini, sebenarnya sih banyak ya, kesamaan ya di situ ya. Jadi dari temennya si siapa bang, temennya tadi bang? Nispa. Yang cowok bang, yang salah bawa keril. Oh iya itu. Nah jadi yang salah bawa keril itu pun ternyata pas di waktu kondisi kayak gitu. Itu barang kepake sob, yang seharusnya dia bawa peralatan gunung ya, tahu-tahu nih dia pas dibuka bawanya justru tambang, dan tambang itu akhirnya kepake buat Bang Kancil turun ke bawah. Jadi banyak banget ya yang pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Bang Kancil ini. Dan gue mau tanya bang sedikit bang. Siap bang. Pas waktu lu nemuin sosok cewek yang terjun ke jurang itu bang, lu sempet tahu nggak sih siapa nama tuh cewek? Tahu sih bang, cuman kan ini maaf kata sebelumnya ya bang. Memang kalau hal soal ke lebih inti ke almarhum lah detailnya gitu, gue emang dituntut buat serius dari privasi aja ya, gitu ya. Privasi sih itu. Ya intinya si almarhum ini alhamdulillah udah diketemuin. Alhamdulillah ya. Dari sekian lama pencarian akhirnya ditemuin sama rombongannya Bang Kancil ini. Ya, mungkin ada benernya dari omongan temen gue si Onge, awal kita nemuin almarhum dan almarhum ninggalin kita dengan keadaan seperti itu, loncat ke jurang. Ini pertanda ada teman kita yang ingin pulang. Iya betul, mungkin satu isyarat juga bang gitu. Ya. Iya. Oke sob, mungkin cukup ya cerita di video gua kali ini. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini, gue ngucapin makasih banyak. Dan buat Bang Kancil sendiri, thank you bang udah mau gabung di channel gue bang ya. Nah buat teman-teman yang sekiranya mau
Hampir nih di channelnya Bang Kancil ya. Bisa disebutin Bang, nama channelnya tadi apa Bang? Ya kalau gue sih, gue sendiri Kancil, gue ada tim nih 2 lagi, Bang Ibnu sama Bang Amu. Itu kita punya channel namanya Timur Misteri. Berarti Timur Misteri ya nama channelnya. Iya, di situ pun ada Spotify-nya juga sih Bang. Oke, siap. Nah, jadi itu ya channelnya Bang Kancil ya di Timur Misteri. Bisa kalian mampir-mampir dah tuh ke channel itu ya. Oke, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.